Ya, jadi kemarin kita udah belajar otot ada 3 macam ya. Ada otot polos yang membedakan dia dengan otot yang lain, di mana otot polos kan nggak ada luriknya, sementara dua otot yang lain kemarin dia punya semacam garis-garis atau lurik, baik itu otot jantung maupun otot rangka. Ya. Begitu juga dengan banyak sifat-sifat yang lain yang membedakan mereka. Ya. Karena kita udah pelajari kemarin, kita skip saja bagian ini. Yang ini kemarin udah belum? Belum. Belum ya? Ya, kemarin itu kita belajar macam-macam otot ya, baik itu otot polos, otot lurik maupun otot jantung. Nah, ketiga otot tadi dia punya kurang lebih 5 ciri atau punya 5 karakter. Kurang lebih ketiganya punya 5 karakter atau 5 ciri ini. Pertama, setiap otot atau setiap macam otot itu punya sifat dia istilahnya eksitabilitas. Ini kalau diurut seharusnya ini dulu nomor 1. Ini dulu nomor 1 ya. Eksitabilitas artinya kemampuan untuk menerima rangsangan dari luar. Otot itu kan kita menggerakkan otot itu kan perintah dari otak, gitu kan? Jadi otak kita baik secara sadar maupun tidak sadar, ya, itu memberikan perintah ke siapa? Ke otot. Dalam artian apa? Otot tidak mungkin bekerja, tidak mungkin bergerak tanpa adanya perintah dari siapa tadi? Otak, gitu kan? Maka nanti ketika dia menerima perintah dari otak, ya, maka perintah itu kemudian ditangkap dalam bentuk rangsangan istilahnya, maka kemampuan otot menangkap rangsangan tadi yang berasal dari saraf atau mungkin dari hormon itulah disebut sebagai ciri eksitabilitas. Kemampuan menerima dan menanggapi rangsangan istilahnya. Kemampuan untuk tereksitasi lah kurang lebih ya. Kemudian habis itu ciri otot yang kedua adalah semua otot, baik otot polos, otot lurik, ataupun otot jantung, punya ciri adalah kontraksibilitas. Kemampuan untuk berkontraksi. Jadi berkontraksi itu umumnya, meskipun tidak selalu, tapi secara umum ketika otot berkontraksi, maka otot itu jadi memendek. Ya. Jadi memendek. Jadi gambarnya kayak gini, ini tadi ukuran normalnya kayak gini, sekarang setelah dia berkontraksi, dia jadi lebih pendek ini ukurannya. Nah, itu ciri kedua dari otot secara umum. Kemudian selain memendek, ternyata otot juga itu bisa memanjang. Nah, itulah ciri yang ketiga ini. Istilahnya ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang. Ukuran normalnya segini tadi, ya. Kalau tadi yang kontraksi dia memendek, ternyata otot itu bisa lebih panjang dari ukuran normal. Jadi ini ukuran normalnya nih. Ini ukuran normalnya, lagi nggak ngapa-ngapain istilahnya, ya. Normalnya, ternyata dia bisa memanjang dari ukuran semula. Kalau yang atas tadi memendek dari normal tadi. Nah, kalau berkontraksi dia memendek, kalau ekstensi dia memanjang. Kemudian kan setelah menerima perintah dari siapa tadi? Otak, dari otak gitu kan. Ketika kita perintahkan tangan kita untuk bergerak atau bagian tubuh kita untuk bergerak, bisa aja dia memendek, bisa memanjang istilahnya. Maka ciri keempat itu ciri otot untuk kembali ke posisi semula. Nah, itulah istilahnya elastisitas. Ya, ini ciri keempatnya. Nah, dari kata elastis, dia melar dan bisa kembali ke posisi semulanya. Baik dia setelah memanjang yang ini, atau memendek, dan dia kembali normalnya. Nah, gitu. Maka setelah itu, ada ciri yang terakhir ya, ini ciri tambahan aja, kalau di buku-buku pelajaran SMA itu nggak ada ciri ini sepertinya disebutkan, yaitu kemampuan dari sel saraf untuk meneruskan rangsangan. Jadi tadi kalau
dari otak kita, ada rangsangan masuk ke otot, maka nanti otot itu bisa meneruskan rangsangan itu dari satu bagian otot ke bagian otot yang lain, sehingga nanti dia bisa memanjang dan memendek, ya. Kemudian dia bisa kembali ke posisi semula. Nah, itulah ciri kelima, istilahnya konduktivitas. Kedengaran ya, salah ya? Kedengaran. Nah, kemudian ini saya tambahkan ya, untuk persiapan kamu ujian kayaknya juga pas ini. Maka kemudian kita masuk ke bagian ketiga dari otot. Setelah kita belajari tentang macam-macamnya. Nanya. Gimana? Mau nanya. Yang apa sih yang kelima itu? Yang konduktivitas sama ekstensibilitas tuh bedanya apa? Maksudnya kan bisa bolak-balik gitu. Dari panjang ke pendek. Ekstensibilitas sama Konduktivitas. konduktivitas itu dari kata konduksi. Kan kalau di apa namanya, misalnya di pelajaran fisika kan panas itu bisa dihantarkan dengan apa tuh, benda-benda yang bisa mengantarkan panas kayak besi gitu dan seterusnya. Maka konduktivitas itu artinya ketika apa tuh? Ini lebih ke berkait, kalau konduktivitas itu lebih berkaitan ke yang nomor berapa tuh tadi? Nomor 1. Yang ini. Jadi nanti ada tuh cerita, mana ada ruangan kosong. Jadi ada cerita tuh nanti, misalnya ada otot kita ya. Ada otot kita ini. Anggaplah ini otot. Ini ada saraf yang berasal dari otak, misalnya ada otak nih. Anggaplah ini otak. Kemudian ada saraf namanya saraf motorik, nanti belajar di sistem saraf intinya. Ya, ini otak itu. Otak kita memerintahkan otot untuk bekerja. Maka ada nanti saraf saraf motorik istilahnya, yang menghubungkan dia atau membawa rangsangan itu menuju ke otot gitu kan. Ada rangsangannya. Nah, ini. Maka ketika kemudian apa namanya, saraf itu merangsang otot untuk bergerak, maka muncul konsep yang pertama tadi, istilahnya apa tadi? Eksitabilitas. Kemampuan untuk tereksitasi, menerima dan menanggapi rangsangan gitu. Efeknya apa? Nanti ada senyawa yang dilepaskan di sini, ya. Ada senyawa yang diterima sama otot, ada namanya neurotransmitter, tapi kita belum bisa sampai sedetail itu ya. Saya sebutkan juga pasti kamu bingung. Intinya nanti ada senyawa yang dilepaskan di sini ke dalam otot gitu. Ketika dia dilepaskan, ini kemudian akan diteruskan rangsangan ini ya, menuju ke bagian otot yang lain. Sehingga otot itu nanti pada akhirnya akan memanjang atau memendek. Nah, kemampuan meneruskan rangsangan ini, yang tanda panah ini, dari satu bagian ke bagian yang lain, itulah disebut tadi konduktivitas, ciri kelima. Oh, iya, iya. Itu tahapan sebelum otot itu memanjang atau memendek. Pendek ya. Kurang lebih gitu maksudnya. Kemudian konsep tentang otot biasanya ditanyakan juga adalah bagaimana sih otot itu menghasilkan gerak. Maka ada dua macam bagaimana otot itu bekerja satu sama lain menghasilkan gerak. Jadi ketika menghasilkan gerak, otot itu tidak sendiri tapi kadang bekerja sama gitu. Ada beberapa otot saling bekerja sama gitu untuk menghasilkan gerak. Jadi otot tidak bekerja sendiri. Otot bekerja bareng-barengan lah dengan yang lain. Nah, ketika bekerja antara otot yang satu dengan yang lain, maka cara mereka bekerja ada dua macam. Ada antagonis, ada sinergis. Antagonis ini adalah otot-otot yang bekerja secara berlawanan. Misalnya ada yang memanjangkan, ada yang memendekkan, ada yang menurunkan, ada yang menaikkan. Ya. Intinya dua otot itu kerjanya berlawanan. Lawannya sinergis artinya nih bekerja secara bersama-sama atau searah pekerjaannya. Artinya dia pekerjaannya sama, bukan berlawanan kurang lebih ya. Maka yang berlawanan, misalnya di sini ada istilah
otot bekerja sebagai dalam hal fleksi dan ekstensi. Di slide-nya udah saya nunjukin ya. Misalnya gerakan kaki membengkok gitu ya. Membengkok ke arah dalam atau lengan kita juga ini kalau kita bengkokin gini, maka itu istilahnya fleksi gitu kan. Kita bengkokin kayak gini. Ketika kita kembalikan ke posisi semula itu istilahnya ekstensi, artinya meluruskan. Nah, fleksi itu kita bengkokin. Kemudian ekstensi artinya meluruskan. Di sini udah ada sih. Ringkas-ringkas nih. Kemudian yang kedua, elevasi lawannya depresi. Saya kira mudah ini. Elevasi kan misalnya naik elevator gitu. Dia naik ke atas. Ya. Depresi. Depresi kayak orang depresi, artinya orang depresi kan biasanya cenderung nunduk gitu. Karena dia depresi, ada masalah berat, nunduk gitu kan. Maka cara mudah mengingatnya gitu. Depresi itu gerakan menurunkan, elevasi gerakan mengangkat. Contohnya apa? Misalnya kalau contoh di sini, yang bawah ini, elevasi dia contohkan seseorang mengangkat kepalanya ke arah atas di sana, maka itu elevasi. Ketika dia menundukkan kepala, menurunkan kepala, maka itu depresi. Kemudian ada kata abduksi dan adduksi. Bedanya huruf B doang. B sama D di huruf keduanya. Abduksi itu adalah gerakan menjauhi badan. Maka ketika kamu, misalnya posisi tangan, kelihatan nggak video? Jadi ketika posisi tanganmu ke arah kanan atau ke arah kiri gini, maka itu menjauhi badan istilahnya. Itu istilahnya abduksi pakai huruf B. Itu. Ketika kamu gerakin lagi kembali ke arah posisi semula atau ke arah dalam istilahnya itu istilahnya adduksi. Oh iya iya. Kaki juga bisa gitu, kaki ke arah samping kanan atau ke arah samping kiri. Itu artinya menjauhi badan, itu istilah-istilah aja sih ya. Abduksi itu menjauhi, adduksi kembali itu mendekati badan. Terakhir ada istilah pronasi dan supinasi. Pronasi itu gerakan menelungkupkan, ya. Dan yang paling sering dicontohkan tangan, atau mungkin satu-satunya gerak pronasi dan supinasi itu cuma di tangan aja istilahnya. Pronasi itu gerakan untuk menelungkupkan tangan ke arah atas gitu. Ke arah bawah gitu ya. Sementara supinasi itu gerakan untuk menengadahkan tangan kayak orang berdoa atau minta sesuatu. Nah, ada istilah supinasi dan pronasi. Pronasi itu dia ke bawah, supinasi itu ke arah. Jadi ini istilah-istilah macam-macam gerakan lah. Sebenarnya banyak detail-detail selainnya, ada banyak gerakan antagonis yang lain. Tapi yang kita pelajari di tingkatan SMA ya, dan juga mungkin untuk persiapan ujian nasional itu lebih sifatnya yang kayak gini. Atau ada juga keluar di soal ujian mandiri juga ada biasanya, atau ujian UTBK. Nanti kita lihat contoh-contoh soal. Itulah kurang lebih 4 gerakan dasar yang sifatnya berlawanan atau antagonis. Nah, ternyata otot-otot itu ada juga yang kerjanya tidak berlawanan tapi bekerja bareng-barengan itu ke satu arah. Misalnya di sini ada otot yang ada di lengan ya, disebut otot pronator ya. Pronator teres dan pronator quadratus. Jadi otot itu biasanya dikasih kata or di belakangnya. Kata or, pronator, flexor, extensor, elevator, depressor, abduktor, adduktor ya. Itu istilah-istilah macam-macam otot lah. Makanya ada otot namanya otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Itu berkaitan dengan gerak pronasi tadi. Jadi satu akar kata dengan kata pronasi. Yang di atas yaitu menelungkupkan tangan tadi mengarah ke bawah. Maka sama aja nih. Jadi keduanya pronator teres dan pronator quadratus berperan dalam menelungkupkan tangan, di mana keduanya pronator teres dan pronator quadratus itu bekerja berlawanan dengan supinator artinya. Yang tadi menengadahkan tangan ya. Itu ringkas-ringkas saja. Saya kira di buku juga ada sih konsep kayak gini. Saya lebih pengen menjelasin bagian yang agak-agak detail, yaitu tentang bagaimana otot kita bergerak ya. Apa ada satu contoh soal tadi?
Ini pernah keluar di soal SBMPTN ya. Gerakan lengan ke arah bawah sehingga telapak tangan menengadah dan tertelungkup itu disebabkan oleh aktivitas apa itu tadi? Ke bawah ya, pronator, Ya, pronator sama supinator ya. supinator, Pronator itu yang ke bawah, betul. ke bawah, Menelungkup ke bawah, yang supinator ke arah. ke atas. Di zaman saya itu orang senangnya naik angkot. Waktu saya sekolah, di zaman saya kita senang naik angkot. Kalau zaman sekarang kan teman-teman lebih banyak naik motornya karena dulu jarang orang punya motor. Jadi cara saya mengingat pelajaran ini dulu, supinator itu ketika saya apa namanya naik mobil tuh kadang saya ngasih uang lebih ke supirnya, terus supirnya ngasih uang kembalian. Pada saat saya ngambil uang kembalian, minta uang kembalian, posisi tangan saya itu menghadap ke atas, jadi saya ingat supir, dikata supinator. Cara saya ya, Oh, iya iya. zaman Iya saya iya bisa. minta uang ke supir itu menghadap ke atas. Itulah kurang lebih ingat Iya. waktu sekolah. Ya, di sini jawabannya 1 dan 3. Jadi apa namanya soal UTBK ini konsepnya 1, 3 itu jawabannya B. Nantilah kamu masih jauh lah. Kemudian sebelum kita ke detail dari apa namanya, bagaimana itu otot berkontraksi dan berelaksasi lebih jauh, ini ada satu contoh gerakan yang ada pada lengan ya, lengan bawah terutama, yang dimotori oleh otot yang ada di lengan atas. Ini lengan atas, bagian namanya apa tuh? Lengan atas, humerus ya, mungkin masih ingat istilah tulang lengan. Oh, ini ada ternyata di slide. Ini ada tulang lengan atas ya. Itu dilekati oleh 2 tipe otot. Jadi tulang lengan atas itu ada 2 otot yang melekat padanya. Kan dia alat gerak pasif tulang itu ya. Iya. Dia dilekati oleh alat gerak aktif berupa otot. Otot yang ada di lengan atas bagian depan, yang biasanya kalau orang kekar itu dia muncul besar gitu, gede. Mm-mm. Itu namanya otot bicep. Ini ada istilah bicep. Dari kata B2. Ya, karena dia punya semacam 2 apa tuh di atasnya tuh, semacam tendon lah kurang lebih istilahnya. Sementara otot yang bagian bawahnya, yang di bagian bawah itu namanya tricep. Dari kata tri 3. Maka yang atas diingat-ingat 2, yang lebih banyak tri itu yang bawah, bicep dan tricep ya. Maka nanti ketika kita menggerakkan lengan atas dan lengan bawah gitu, maka itu 2 otot itu bekerja antagonis, berlawanan. Ini contoh otot yang bekerja berlawanan. Bicep dan tricep itu kerjanya antagonis, gitu kan. Misalnya di sini, diambil contoh ketika lengan bawah itu bengkok, fleksi. Tadi kan istilah yang sebelumnya ada istilah fleksi membengkokkan, ekstensi meluruskan. Itu gerakan satu di antara 4 tadi gerakan yang disebabkan oleh otot gitu. Maka ketika kita membengkokkan itu lengan bawah jadi bengkok tuh ya, kemudian istilahnya fleksis, sementara lengan bawah ekstensi, maka itu diakibatkan oleh kerja 2 otot yang ada di humerus tadi, yang menempel di humerus, bicep dan tricep. Maka ringkasnya ketika kita membengkokkan dulu pertama, pada saat kita membengkokkan lengan ya, maka nanti yang berkontraksi adalah otot yang ada di bagian atas. Yang tadi namanya istilahnya di otot bicep. Bisa. Kontraksi itu identik dengan kata memendek di sini. Jadi dia jadi memendek. Jadi ketika kita kayak gini, yang atas itu jadi yang tadinya agak panjang jadi lebih pendek istilahnya. Jadi kontraksi ini dia jadi bahasanya memendek. Memendek. Di saat bicep berkontraksi, maka otot antagonisnya harus kebalikan. Istilahnya tricep relaksasi.
relaksasi itu dalam hal ini dia jadi memanjang. Memanjang ya. Kadang juga diistilahkan dengan istilah istirahat. Kalau kontraksi itu bekerja itu memendek gitu. Tricep itu tadi relaksasi, istilahnya istirahat, maka dia jadi memanjang. Itu saat kita membengkokkan lengan. Kebalikan ketika kita lurusin gitu, maka yang bekerja itu malah yang bawah. Ya, yang bekerja yang bawah. Siapa itu yang bawah? Tricep. Maka di sini Tricep. maka di sini tricep bekerja, kontraksi. Jadi kontraksi itu bekerja. Hal ini artinya bekerja dia memendek. Nah, ketika tricep berkontraksi maka lawannya harus relaksasi, yang bicep tadi. Yang atasnya relaksasi. Itu konsep pertama tentang otot lengan. Maka yang penting kita pahami bahwasanya di lengan ini ada dua otot yang kerjanya berlawanan, bicep dan tricep. Ketika bicep bekerja, kontraksi, maka lawannya atau tricepnya harus relaksasi. Begitu juga sebaliknya. Ketika bicep relaksasi, tricepnya harus kontraksi. Konsep kedua, ya, kita kenali di sini istilah namanya tendon. Istilah tendon. Jadi kalau di pelajaran kemarin ada namanya ligamen. Jadi kalau kemarin kan ada bagian sini, ada tulang. Kemarin ada dua tulang kita hubungkan sini dengan adanya sendi. Bagian terluar dari persendian itu ada namanya ligamen. Yang kemarin bagian paling luar nih. Jadi biar tidak copot ini bagian sini, ini ada namanya ligamen. Jadi kalau ligamen itu adalah penghubung tulang dengan tulang, bahasa sederhananya itulah kurang lebih. Tulang dengan tulang. Ini tulang dengan tulang. Nah, tendon istilah kedua ini adalah penghubung tulang dengan otot. Jadi misalnya ada tulang ya. Terus nanti itu ada warna lain ya. Ada otot di sini ya. Nah, warna biru ini misalnya itu tendonnya. Dia menghubungkan tulang tadi dengan otot. Nah, ini misalnya. Maka ini ototnya. Nah, ini tendonnya. Maka ligamen dan tendon itu sangat berperan dalam pergerakan. Ya. Tendon, ligamen menghubungkan tulang dengan tulang, tendon menghubungkan tulang dengan otot. Nah, sekarang kita sedikit ke tendon, penghubung tulang dengan otot di sini. Nah, tendon sendiri, ya, buku membaginya jadi dua. Ada namanya origo, ada namanya insersi atau insersio. Ini. Origo sama insersi. Tendon ada dua nih. Origo artinya adalah tendon atau ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak. Jadi nanti ketika otot berkontraksi, ya, maka ada bagian tulang yang tidak bergerak, ada yang istilahnya kurang gerakannya atau tidak ada gerakannya sama sekali. Tapi ada juga bagian tulang yang benar-benar bergerak. Nah, kalau tendonnya itu melekat di tulang yang tidak bergerak, itu disebut tendon origo, disebut origo secara umum. Sementara tendon yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insersi. Nah, coba mana? Di insersi itu pada tulang yang bergerak, kalau origo pada tulang yang tidak bergerak. Jadi cara menghafalnya terinsersi. Insersi itu biasanya apa ya? Insersi itu biasanya dekat dengan kata ada sesuatu, ada apa namanya? Ada sesuatu masuk berada di antara dua benda. Terinsersi, apa istilahnya? Jadi misalnya tuh ya, ada huruf A dan misalnya ada huruf A, B, C gitu ya.
Kemudian ada huruf masuk yang di antara B dan C. Apa sih istilahnya? A, B. Jadi masuk huruf T di antara huruf C. Itu istilahnya insersi. Jadi dia masuk di antara dua benda lah, kurang lebih gitu ya, terinsert. Maka dengan begitu ketika dia masuk maka dia menggerakkan. Jadi cara menghafalnya gitu aja. Insersi itu ada arti tendon yang melekat pada tulang yang bergerak, ya, sementara origo adalah bagian yang melekat pada tulang yang nggak bergerak. Maka di sini contohnya di sini, ambillah contoh yang atas ini, yang gambar di atas. Ini origo yang ini. Jadi tendon itu kalau kamu pernah motong-motong daging atau mungkin pernah bantu ibunya masak daging sapi itu yang biasanya tendon itu warnanya putih di otot. Ada bagian-bagian putih itu. Ini Oh iya, iya. ya. Nah, itu tendon itu. Nah, tendon yang atas ini disebut origo. Kenapa? Karena dia melekat pada tulang. Ini ketika kita menggerakkan tangan kita, ini kan tulang belikat yang ini. Yang ini kan tulang, kalau di tulang belikat posisinya kalau di sini gambarnya. Nah, itu dia nggak bergerak itu ketika kita menggerakkan tadi istilah konsep membengkokkan tangan lengan bawah tadi. Maka itu nggak bergerak. Tapi ketika tendonnya yang bawah ini kamu lihat gambarnya insersio bagian bawah nih, insersio. Tendonnya warna putih itu melekat di tulang lengan bawah yang bagian tadi kan radius dan ulna, ya, konsep radius dan ulna. Dia melekat di ujung dari tulang ulna tuh. Maka dia istilahnya insersio. Jadi origo itu yang tidak bergerak, tendon yang tidak bergerak, sementara insersio itu bagian tulang yang bagian tendon yang bergerak. Bisa dipahami ya, Sarah ya? Ya, paham. Maka otot itu secara umum pasti ya, secara umum ada otot gini, otot kayak gini. Maka ujungnya itu berupa tendon biasanya, putih-putih ujungnya gini. Dia akan melekat di satu otot, yang satunya juga melekat di otot lain. Di tulang. Melekat di tulang, yang satunya melekat di tulang lain. Maka ini otot, ya. Di ujungnya itu biasanya tendon. Tendon itulah yang melekatkan dia ke tulang. Jadi di ujung sini tendon, ujung sini tendon juga. Ya, bisa berupa origo, bisa berupa insersio, tergantung dia melekat di tulang yang bergerak apa enggak. Nah, itu pengenalan dasar ya. Ya, kita belum sampai ke detail-detail ya. Nah, sekarang kita coba jawab dulu soalnya ini pernah keluar di UTUL UGM. Gerakan menekuk lengan yang melibatkan otot bicep dan tricep tadi. Yang ingat bicep itu yang di atas. Yang di atas. Nah, bicep misalnya ada. Bicep yang di bawah. Ya. Otot. Berarti kalau di bicepnya kontraksi. Ya, kontraksi memendek, betul. Nah, kontraksibilitas, betul. Ya. Memendek. Tricepnya itu apa sih? Istirahat apa sih? Betul sih, betul. Extend memanjang, ya. Extend Iya. memang harus apa tuh ya? Oh ini sama sih tadi ini. Jadi kan ada 5 tadi ciri itu. Gerakan menekuk lengan, otot bicep dan tricep. Menunjukkan apa 5 karakter tadi ini. 5 ciri otot tuh. Ketika kita mengarahkan ke apa tadi konsep bicep dan tricep dari 5 karakter itu, kemampuan otot yang khas itu yang mana tuh? Ketika kita menggerakkan otot bicep dan tricep sehingga lengan kita menekuk Menekuk. menekuk atau membengkok, istilahnya flexor, atau melurus istilahnya extensor, ya. Jelasnya di pilihan itu tadi kamu udah ngomong sih berkontraksi, ini udah ngarah ya. Yang ini kontraktibilitas mirip dengan ciri pertama tadi kalau di sini artinya memendek ya. Kemudian yang nomor 4 tuh ya ada istilah memanjang, ekstensibilitas. Ciri ketiga ini
plastisitas, dari kata plastis itu mungkin dekat dengan istilah elastisitas, tapi tidak apa istilahnya, tidak disebutkan sebagai ciri dari apa namanya otot gitu ya. Yang tepatnya istilahnya mungkin elastisitas, bukan plastisitas. Istilahnya yang lebih tepat elastisitas. Fleksibilitas juga dekat-dekat, jadi namanya mirip-mirip semua. Plastisitas, fleksibilitas. Jadi yang tepat dari sisi bahasa itu yang udah saya tuliskan 5 ciri tadi ya. Ekstensibilitas, elastisitas, dan konduktivitas. Itu yang diterima dari sisi ilmu biologi istilah-istilahnya. Adapun istilah plastisitas sama fleksibilitas itu enggak apa namanya, tidak menjadi istilah yang kita pakai di bab ini. Maka untuk ini soalnya di sini. Apa tuh 2 dan 4 C. Ya nantilah kamu belajar konsep ABCD-nya gitu. Kemudian yang perlekatan otot pada tulang yang tidak digerakkan, yang tidak digerakkan. Jadi istilahnya tadi perlekatan otot ke tulang, istilahnya apa tadi? Tendon. Ya. Yang tidak ya, bergerak origo. Ya, satu origo, satu insersio. Insersi ya. Nggak mungkin yang 3 nih. Cuma 2 ini. Kalau bukan origo ya insersi. Insersi ya. Tidak bergerak. Tidak bisa bergerak. Origo. Yang bisa bergerak mana tadi? Coba. Apa? Tulang yang nempelnya tidak gimana sih pertanyaannya? Pertanyaannya bagian tendon yang tidak bisa yang tidak bergerak, apa pada bagian tulang yang tidak bisa bergerak. Pada bagian yang tidak bergerak. Jadi benar ada kata origo sama insersio. Nah, sekarang tugas kita adalah di sini tidak hanya pemahaman tapi memang hafalan. Bagaimana agar tidak terbalik yang bergerak sama yang tidak bergerak. Origo sama insersio. Yang mana yang bergerak dari keduanya itu anunya di situ ya. Apa tugas kita menghafalin itu bagian itu. Nah, tadi saya udah di sini origo yang atas kan tadi contohnya origo yang melekat pada tulang belikat ini. Iya, yang tidak bergerak. Nah, yang tidak bergerak. Sementara insersio yang bawah ini, insersio yang itu yang melekatnya ke tulang yang bergerak. Ya, insersio melekat pada tulang. Jadi cara itu tadi cara hafalin saya, insersi itu artinya dia masuk ke suatu tempat sehingga ketika dia masuk dua benda yang ada di tempat itu jadi bergeser. Terinsersi istilahnya. Sehingga cara mudah menghafalnya insersi itu dia menggerakkan gitu. Atau dia melekat pada tulang yang bergerak. Iya. Pahami ya, Carla ya? Ya itulah biologi apa namanya? Kita dituntut untuk selain memahami harus hafalin itu sisanya. Wajar kamu baru dengar sekali namanya ya wajar kalau lupa baru di ya maka jawabannya di sini tadi insersi. Ya, yang origo itu bagian yang enggak. Apa? Origo. Kan origo. Oh iya, aku yang salah apa? Kamu udah bener ya? Kamu tadi bilang apa sih? Origo. Origo atau aku yang anu ya. Oke. Jawabannya artinya C ya? Iya. Oke. Artinya kamu udah benar. Tadi aku kok di kepala aku itu bisa bergerak. Aku mikirnya insersi ya udah. Nah, itulah kurang lebih tentang macam-macam gerakan otot dan karakter dari otot. Bagian terakhir ini yang paling susah ya untuk dipahami, tapi kita berusaha untuk ajarin biar ini biar lebih paham. Jadi kalau kita cerita otot itu kan organ. Ya, otot itu organ sekaligus nanti dia berupa jaringan di mana jaringan itu kan kita pelajari tersusun atas kumpulan sel-sel. Kan ada tingkatan-tingkatan di biologi kan. Sel-sel akan membentuk jaringan, jaringan jadi apa? Organ kemudian jadi sistem organ membentuk organisme. Ya, di bagian-bagian awal dari pelajaran apa tuh?
kayaknya diajarin di sel itu, konsep sel ya. Maka di sini ada otot, otot nih. Ini bisa dianggap otot sebagai organ, gitu kan. Ini ada organ berupa otot. Kemudian otot-otot sendiri, bayangin itu ada otot bisep yang di atas tuh tadi. Ya. Otot bisep yang digambar ini. Nah, otot-otot bisep ya, atau sorry, otot bisep, satu otot ya. Satu otot bisep yang ada di atas tuh tersusun atas banyak berkas serabut otot istilahnya. Jadi ini berkas. Jadi tingkatan pertama tadi organ, otot sebagai organ tersusun atas banyak berkas. Berkas artinya kumpulan. Berkas serabut otot. Gitu. Berkas serabut otot sendiri di dalamnya tersusun atas kumpulan banyak serabut otot. Sesuai namanya berkas artinya kumpulan. Kumpulan serabut otot. Artinya ada banyak serabut otot di sana. Gitu kan. Maka ini gambaran satu serabut otot. Ini ditarik lagi satu nih. Serabut otot. Nah, serabut otot inilah tingkatan selnya. Ini satu sel otot, satu serabut otot itu maksudnya adalah satu sel otot. Jadi mungkin pernah lihat kabel ya. Jadi ini ada kabel nih. Misalnya ada kabel ini, kalau kita potong ini, maka di dalamnya tuh ada apa namanya? Ada kabel lagi di dalam kabel, misalnya biru sama hitam gitu ya. Ada kabel biru sama hitam gitu. Maka kabel biru itu adalah berkas serabut ototnya. Begitu juga yang kabel hitam di dalamnya itu ada juga berkas serabut otot. Nah, ketika kita buka lagi misalnya apa tuh? Kabel biru atau kabel hitam kita potong lagi, kita lihat isinya, di situ ada kawat-kawatnya. Ya, ada banyak kawat ini. Nah, satu kawat itulah serabut ototnya, satu serabut panjangnya istilahnya, satu benang. Nah, satu benang itulah tingkatan selnya, itu sel otot. Jadi sel otot itu memang panjang kayak rambut. Maka di sini dia bilang nih single muscle fiber ya. Ini apa namanya? Serabut otot tunggal, ini kalau di bahasa Indonesia serabut fiber itu kan serabut otot tunggal. Dialah tingkatan selnya. Nah, kita bahas dulu sel. Sel otot kayak gimana sih? Jadi serabut otot diingat-ingat itulah selnya. Jadi kalau kamu belajar di sel kemarin di bab pertama ya, materi kelas 11, sel itu kan ada bagian pertama adalah bagian yang memisahkan antara sel itu dengan lingkungan luarnya. Namanya membran plasma atau membran sel. Ini bagian pertama. Kalau kamu ingat-ingat, ini membran sel. Dia memisahkan antara bagian internal di dalam sini dengan bagian eksternal sel gitu. Kemudian membran plasma yang jadi apa namanya? Yang jadi pemisah antara dalam dan luar sel ya, memberikan konsekuensi adanya ruangan di dalam sel tersebut. Jadi kamu punya kamar, saya kira udah pernah saya singgung juga sebelumnya ya konsep ini. Dengan adanya dinding ya, dinding kamar, maka kemudian memberikan konsekuensi ada ruangan di dalam kamar itu. Maka sama persis di dalam membran plasma ada ruangan namanya sitoplasma, bagian kedua nih. Jadi semua sel punya membran plasma, punya sitoplasma. Kemudian di dalamnya pada organisme eukariot dia punya organel-organel. Di sini diambil contoh di sini smooth endoplasmic reticulum. Kalau bahasa Indonesia kan RE halus. Ya, ini RE halus, belajar di sel ini ada lawannya RE kasar karena dia ditempelin ribosom, gitu kan.
Kemudian ada misalnya di sini kalau sel secara umum ada mitokondria berperan untuk menghasilkan ATP, yang dia penghasil energi. Ya. Kemudian ada inti sel namanya nukleus tuh. Nah, ini kurang lebih organel-organel umum pada sel umum, sel secara umum. Nah sekarang ternyata di sel otot yang panjang itu juga ada organel-organel kayak gitu. Ya. Nah coba bandingannya istilahnya saja yang beda. Pada sel otot, ini muscle cell, yang tadi berupa serabut otot yang panjang. Kalau kamu lihat gambarnya bawah ini. Jadi otot itu panjang kayak cacing ini bawah. Ya, ada ujungnya kayak runcing gitu sebenarnya. Maka ini ada lurik-luriknya, ini striation, ini lurik. Ya. Lihat gambar yang bawah dulu, ini lurik. Ya, kemarin kita juga singgung, inti selnya ini ada di tepi, ya, ada di tepi pinggir tuh. Bukan di luar, ini di dalam. Dia tetap di dalam sel ini, tapi di bagian tepi dari sel ototnya ada nukleusnya. Ini inti sel, ya, atau nuklei kalau di sini. Dia ada banyak nukleus, ya. Nah, inilah disebut serabut otot nih. Ini satu sel panjang dari ujung sini sampai sini. Ini satu otot apa ini? Satu otot lurik kalau gambar ini. Dia bandingin ukurannya dengan sel darah merah nih. Ini gambar ini. Sel darah merah kan mirip sel secara umum, bentuknya bulat dan dia mencekung di bagian dalamnya, dia lebih kecil tuh. Sel darah merah ini contohnya. Jadi dia bandingin, oh otot itu panjang dan ukurannya gede tuh. Dibandingkan satu sel darah merah yang ukurannya kecil banget tuh perbandingannya. Nah, ketika kita potong melintang otot, kayak gini gambarnya, kita potong-potong di tengah, kita pengen lihat isinya apa tuh. Gitu ya. Kita potong di sini misalnya. Ternyata ketika kita lihat potongan melintangnya, bagian paling luarnya sama, dia berupa membran sel, ada membran plasmanya, cuman sama orang anatomi dikasih nama sarkolema, jadi sama nih. Ini sama, sarkolema itu artinya membran plasma pada sel otot. Sinonim sebenarnya, cuman dikasih nama beda aja gitu. Begitu juga kalau pada sel secara umum disebut sitoplasma, kalau ini namanya sarkoplasma. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau pada sel secara umum ada RE halus, pada sel otot ada organel juga sama namanya, cuman dikasih nama lain, retikulum sarkoplasma. Sama, ini RE halus juga ini. RE halus pada sel otot disebut retikulum sarkoplasma. Gitu. Maka kalau pada sel biasa ada mitokondria menghasilkan ATP, maka pada sel otot juga ada. Lebih banyak lagi biasanya, karena sel otot itu kerjanya adalah berkontraksi, ya, menghasilkan gerakan, maka dia butuh energi bahkan jauh lebih besar dibandingkan sel-sel yang lain. Maka dia wajib juga punya ATP. Ada ATP-nya. Nah, selain itu juga ada nukleus, bahkan jumlahnya banyak ya. Nukleusnya kan kita pernah pelajari pada sel otot rangka ya. Itu jumlahnya banyak dan letaknya di tepi. Maka ini gambaran aja bahwasanya apa? Sel otot itu juga punya komponen dan organel yang mirip dengan sel-sel lain secara umum. Kecuali satu organel. Ya. Organel ini hanya ada secara umum pada sel otot. Apa namanya? Ini namanya miofibril. Makanya di sebelah kiri itu nggak ada. Ini ada namanya miofibril. Dari namanya mio itu artinya otot. Ya. Fibril ya itu bisa serabut, bisa apa namanya? Boleh benang ya, serabut atau benang. Jadi ini, benang atau serabut lah gitu. Jadi kalau kamu lihat satu sel otot yang gede ini, ada inti selnya, ada mitokondrianya, ada sitoplasmanya, ada membran plasmanya. Komponen terbanyak, komponen paling melimpah adalah miofibril, yang benang-benang ini. Jadi ini bulat panjang di dalam ini kalau kalau di sini kan ada 5 nih, ini satu miofibril, 2,
3, 4, 5. Ya. Itu miofibril. Organel inilah yang berperan untuk menggerakkan otot. Organel inilah yang memanjang dan memendek. Istilah tadi kontraksi dan relaksasi. Kita pengen bahas bagian ini. Namanya miofibril, ya. Maka kembali ke gambar yang tadi, ini satu sel otot nih. Yang panjang ini. Miofibril ini. Sorry. Yang ini tadi ya. Satu serabut otot, ini selnya, di dalamnya ada miofibril. Yang serabut-serabut panjang tadi, organel yang hanya ada pada sel otot, dan organel yang paling melimpah di sel otot. Ya, kalau di gambar ini kan yang ditunjukin cuma 2 organel. Nukleus yang ada di tepi, ya, kemudian miofibril. Mitokondrianya nggak kelihatan di sini, begitu juga dengan RE sarkoplasmanya tadi, ya. Maka di sini lebih jauh miofibrilnya dia tunjukin gini, dia sebenarnya adalah kumpulan kawat-kawat, kurang lebih gitu ya. Kumpulan kawat-kawat yang kemudian jika dilihat anatominya lebih jauh ini, itu di kawat-kawat tadi ada istilahnya unit-unit yang berperan dalam menggerakkan otot. Jadi belajar konsep apa namanya? Masalahnya kita belum melewati banyak bab ya. Jadi nggak mengambil contoh untuk membandingkannya agak susah ya. Tapi sebenarnya banyak contohnya, cuman kita belum lewati bab-bab itu. Jadi anggaplah contoh, kok bisa otot itu bergerak? Ya karena dia menggerakin, gitu kan. Bagian terkecil dari otot yang menghasilkan gerakan itu apa? Itu pertanyaannya. Mirip dengan konsep makhluk hidup itu tersusun atas banyak apa namanya? Tersusun atas banyak tingkatan-tingkatan gitu kan. Ada sistem organ, kemudian ada jaringan, ada organ, kemudian ada sel, ya, ada organel, ada molekul dan seterusnya. Nah, unit terkecil fungsional dari makhluk hidup itu namanya sel. Yang paling kecil yang paling kecil istilahnya yang menyusun tubuh makhluk hidup itu adalah sel, bukan organel, bukan jaringan, gitu kan. Mirip juga dengan konsep ini, unit struktural terkecil dari sistem rangka yang menggerakkan rangka, yang menggerakkan otot, ya, itu namanya sarkomer. Ini muncullah istilah setelah miofibril, ada namanya sarkomer. Ini tingkatan paling kecilnya. Jadi di miofibril itu ada banyak sarkomer. Perulangan namanya sarkomer. Jadi ini tadi bayangin benang panjang ini satu sarkomer. Dari ini sampai ini sarkomer pertama. Dari ini sampai sini, ini sarkomer kedua. Ini sarkomer ketiga. Ini sarkomer keempat sampai ujung dari otot yang ketemu tendon. Gitu. Maka miofibril tersusun atas unit-unit terkecil namanya sarkomer. Kita pengen kejar sampai sana. Sarkomer itu apa? Jadi ini tingkatan-tingkatan otot gitu ya. Mirip dengan apa namanya pembahasan di sel gitu kan. Coba saya apa namanya mungkin kamu masih ingat istilah tingkatan-tingkatan di makhluk hidup kan ada sel ya, biar saya enggak ini. Sel adalah kumpulan apa? Jaringan gitu kan. Jaringan sel mengumpul jadi jaringan ada 4, ada epitel, otot dan saraf gitu kan. Keempatnya akan membentuk atau menyusun tingkatan lebih tinggi namanya organ gitu kan. Kemudian organ-organ tubuh akan menyusun apa? Sistem organ. Kenapa? Oh iya. Iya boleh. Nah.
Ada ini ada teman pengen ikutan, nggak apa ya salah. Iya, nggak apa-apa. Ada tingkatan yang apa namanya? Keempat, ada namanya sistem organ. Kan? Baru ada namanya sistem-sistem kita kan banyak, ada sistem pencernaan, ya. Kamu baru belajar kayaknya sistem gerak, sistem pencernaan, ada sistem ekskresi, ya. Kemudian sampai nanti tingkatan paling tinggi sistem reproduksi. Semua sistem-sistem itu kemudian saling bekerja sama, berkoordinasi, membentuklah tubuh kita sebagai suatu organisme. Gitu kan? Maka nanti itu kan lebih jauh sebenarnya ada lagi tingkatan di sini, ada kalau belajar di ekosistem ada istilah populasi dan seterusnya, tapi saya nggak pengen sampai ke sana aja. Di bawah sel kan ada tingkatan lebih kecil sebenarnya, ada organel kan, ada Iya, organel. organel sel tuh. Di bawahnya kan ada apa nih? Ada atom kan, ada molekul, bawahnya ada lagi ada atom gitu. Cuman kan pertanyaannya tadi, unit struktural atau fundasional atau fundamental dari makhluk hidup, ya, itu adalah sel istilahnya tadi, ya. Iya. Sel itulah yang kemudian apa istilahnya, yang paling kecil dan yang hidup, gitulah kurang lebih. Nah, bagaimana dengan otot? Unit terkecilnya apa? Yang menggerakkan, yang menyebabkan kita bisa bergerak gitu. Maka mirip dengan konsep ini, ya, yang tadi kita bahas. Otot juga ada hierarkinya, ada tingkatan-tingkatannya. Otot sebagai organ di sini. Misalnya tadi organ apa ini? Otot apa? Bicep kan? Ini bicep yang atas nih. Oh, ternyata bicep itu satu otot bicep. Jadi kita cuma punya satu otot bicep di sini, ya. Satu otot bicep ternyata tersusun atas banyak berkas serabut otot. Berkas ini artinya kumpulan. Ya. Terdiri atas kumpulan serabut otot. Maka boleh dibilang ini jaringan lah kurang lebih, ya. Ini berkas serabut otot ini sama dengan konsep jaringan. Maka berkas serabut otot adalah kumpulan serabut otot tingkatan bawahnya. Maka bayangin ini satu serabut otot ini di dalamnya ada yang tadi kabel, ada kabel besar, di dalamnya mungkin ada kabel, 2 kabel atau 3 kabel, kabel biru apa kabel hitam gitu. Maka di dalamnya ada apa tuh? Yang lebih kecil tadi namanya serabut otot. Tingkatan pertama tadi organ, sorry. Tingkatan pertama organ, kedua berkas serabut otot, tingkatan ketiga apa? Serabut otot. Nah, serabut otot inilah yang tingkatan selnya. Itu sel otot kita. Dia panjang kayak benang gitu. Maka yang tadi saya cerita tuh sebagai sebuah sel, maka dia punya membran sel gitu kan. Ada membrannya, ada ini membran plasma tadi, ada membran selnya, ada sitoplasmanya, ada inti selnya di dalam sana, ya. Kemudian ada mitokondrianya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, organel khas yang hanya ada pada sel otot, tadi namanya apa? Yang panjang ini saya tulis ada 5 di sini, namanya miofibril. Yang miofibril tadi, istilahnya miofibril. Nah, ternyata miofibril itu, benang-benang itu ada apa namanya, tersusun atas unit-unit yang lebih kecil. Inilah yang kita pengen kejar. Apa unit terkecil dari yang ada di miofibril itu namanya sarkomer, ya. Maka ini bayangin ada satu benang panjang dari ujung, dari pangkal ke ujung, itu ada istilahnya apa namanya? Ada daerah perulangan-perulangannya gitu ya. Biasanya kalau istilah di buku ada zona gelap, ada zona terang. Ada terang, jadi kalau kamu lihat ini terang sampai sini. Terus gelap, ini gelap, terus terang, gelap, terang, gelap, terang. Itu biasanya istilah-istilah di buku ya. Jadi sarkomer itu ada unit perulangan antara zona gelap dan zona terang di otot. Nah, kenapa bisa gelap, kenapa bisa terang? Nah, itu berkaitan dengan apa namanya penyusunnya nanti
kita akan bahas detailnya apa tuh yang menyusun sarkomer menyebabkan dia ada gelapnya, ada terangnya juga. Iya. Maka sebelum kita detailkan sarkomer ya, kita lihat dulu miofibril itu sebagai sebuah organel tadi yang kayak benang panjang itu yang menyebabkan otot berkontraksi. Penyusunnya apa aja sih? Gitu. Jadi ini kan tadi satu sel otot nih. Ini satu sel otot, bagian luarnya ada membran plasmanya, ya ada RE-nya, ada mitokondrianya. Terus ditarik satu benang panjangnya tadi yang namanya miofibril. Ini satu miofibril nih. Ini satu organel ya. Nah, miofibril sendiri itu tersusun atas dua protein, namanya protein aktin dan miosin. Kamu belajar ini di sel ya. Di sel itu kan ada namanya sitoskeleton rangka sel ya. Ada 3 macam sitoskeletonnya, ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, ada filamen intermediate. Gitu kan. Nah, yang mikrofilamen itu fungsinya selain sebagai rangka sel, dia juga di sini berperan untuk menyusun apa? Miofibril dari sel otot sehingga menggerakkan otot kita. Nah, miofibril itu berupa dua macam nih. Ya, diingat-ingat istilahnya aktin dan miosin. Nah, sekarang kita pengen kejar aktin dan miosin kayak gimana sih aktin dan miosin? Jadi miosin itu adalah protein ya. Jadi yang tadi sarkomer, istilah sarkomer ini satu sarkomer. Jadi saya pengen gambar enaknya itu biasanya kalau ngajar langsung itu kita bisa gambar satu per satu sehingga kelihatan apa namanya polanya atau bedanya antara bagian yang satu dengannya. Tapi kalau langsung plak kayak gini langsung satu gambar kamu kayaknya memvisualisasikannya agak susah ya. Jadi ini bayangin tuh gini. Apa saya coba gambar ya? Bisa nggak saya gambar nih? Ada ruangan kosong. Jadi gini. Intinya diingat-ingat ada aktin dan miosin. Aktin itu adalah protein yang tebal, ya. Yang tipis. Yang miosin protein yang tebal. Jadi cara-cara mengingatnya aktin ini dekat dengan kata thin di bahasa Inggris. Sorry. Oh iya. Kan di bahasa Inggris thin artinya kan tipis. Tipis. Jadi cara mengingatnya mana nih? Warnanya nggak kelihatan. Hilang ini. Oh ini. Jadi nah, tadi tuh. Jadi cara mengingatnya aktin itu dari kata thin. Dekat dengan kata thin artinya serabut yang tipis. Ya, cara ingatnya aktin itu tipis. Miosin artinya lawannya, serabut yang tebal. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Mungkin. Biar bisa aktin tipis, miosin tebal. Maka kamu lihat ini yang merah di sini, ini merah nih. Ini yang tebal, ya. Ini yang tebal, yang aktin yang tipis, yang ungu kalau di sini. Ya, jadi pertama minimal tahu dulu itu. Aktin itu yang tipis, miosin itu yang tebal lawannya. Wow. Nah, sebelum kita ke detail ini, saya gambarin dulu strukturnya. Biar kalau saya langsung plak satu gambar ini kamu nggak paham nanti.
Jadi gambarnya gini kurang lebih. Ada nggak buat tebel? Kan apa yang bisa tebel? Tebel apa? Tipis. Jadi gini. Jadi kita pengen cerita kaitan sarkomer, aktin dan miosin gitu ya. Ini ada pertama adalah jadi sarkomer itu terdiri atas beberapa bagian. Pertama ya gini, saya gambar gini. Pertama dia punya bagian tengah, anggaplah ini susah nih. Saya pengen agak luas gambarnya. Nah, di sini mungkin agak lumayan. Jadi ini ada satu garis ini. Garis, anggap ini garis. Ya. Ini ada garis tengah. Garis ini dia punya fungsi untuk tempat melekatnya garis tebal. Jadi muncul istilah miosin ya. Ini ada miosin di sini. Nah, ini miosin. Miosin. Saya doublein gini biar dia kelihatan tebal ini. Kita gambar 3 misalnya. 1, 2, 3. Iya. Nah, yang tengah ini ya. Ini namanya garis M. Dari kata M middle, tengah. Itu dari kata garis middle. Kalau di sini ada gambar ini. M line kalau di sini ya. Apa fungsinya garis M? Itu adalah tempat melekatnya protein tebal yang tadi miosin. Kan aktin dan miosin, tin tipis, miosin tebal. Ini gambar yang tebal dulu ya. Ini miosin. Nah, kemudian garis tipisnya mana? Ini baru gambar garis tebalnya. Misalnya garis tipisnya kita pakai warna lain. Jadi garis tipisnya itu berada di antara garis-garis tebalnya. Ini garis tipisnya. Saya gambar gini. Ini garis tipis. Ini aktin, ya, warna biru. Sorry, ke mana cara hapusnya itu? Gini, ini kita gambarin. Nah, gini. Ini ada 6 aktin, ya, ada 6 aktin di sini. Nah, aktin sendiri berada di antara miosin-miosin dan ada istilah lain. Coba saya pakai warna lain lagi ya. Misalnya warna hijau. Nah, ini ada garis gini di tepinya aktin. Dia menghubungkan aktin yang satu dengan lain, atau dia tempat melekatnya aktin-aktin. Ya. Itu disebut garis Z. Karena dia kayak huruf Z gitu kan, zigzag gitu kan. Nah, ini namanya garis Z. Jadi ada garis M, ada garis Z. Kiri dan kanan nih. Ini kita gambarin satu nih anunya lagi, kita tambah satu. Kita tambah satu aktinnya. Nah, kurang lebih itu, ya. Maka ada garis Z, ada garis M. Udah ketemu tuh, ada istilah, udah 4 istilah. Garis M berperan untuk tempat melekatnya
aktin yang tebal, yang biru ini aktin tadi. Yang mana yang tebal ini ya? Oh Sorry. ya, Sorry. yang M itu. Yang ini apa namanya tadi? Biar kamu ngikutin nggak ya? Tebal. Tebal ya? Apa tadi namanya? Miosin. Betul. Yang tipis yang 6, berapa sekarang jumlahnya? 8 ya? Ini apa Iya. namanya? Tipis. Iya. Ya, aktin. Maka inilah yang disebut satu sarkomer dari sini. Ya. Jadi ini baru satu, ini sebenarnya berulang ke kiri dan ke kanan. Ini baru satu gambar gitu. Ya. Jadi gambar ini kan sama nih. Ini ada kata sarkomer di sini. Iya. Ulang ini. Sebenarnya ini sisanya nih perulangan semua ke kiri dan ke kanannya. Jadi sama tuh gambarnya. Jadi kurang lebih kalau pengen dilanjutin misalnya ya. Saya gambarin satu lagi lah. Ini berulang. Jadi ini ada filamen tipis lagi di sini. Tempat, jadi garis Z itu tempat melekatnya filamen tipis, kiri dan kanan. Gini kan. Nah gini. Terus nanti ada lagi, sorry, ini ketumpang tindih udah ini. Ini lagi. Dia enggak, jadi antara ini dengan ini enggak nyambung ini. Ya. Itu terpisah. Jadi dia protein beda. Maksudnya aktin yang berbeda. Jumlahnya 6 di situ ya. Begini. Maka diantaranya ada lagi filamen tebalnya tuh. Saya gambarin lagi. Maka ini ada lagi filamen tebalnya tuh. Filamen tebal di sini. Nah, kurang lebih gitu. Berulanglah kurang lebih ya ininya. Maka ada garis M, ada garis Z. Di sini di tengah. Nah, satu sarkomer itu batasannya adalah dari satu garis Z ke garis Z yang lain. Iya. Sampai sini. Ini satu sarkomer gitu. Nah, ada istilah-istilah lain selain garis Z, garis M, ya, aktin dan miosin. Di sini pertama istilah lain adalah ada namanya pita A. Ini ada kata aben ini di bawah ini. Ya. Pita A itu adalah pita yang di mana pita A itu dari ujung pita A, sorry saya tulis dulu. Dari ujung suatu apa? Dari ujungnya miosin yang ini kan miosin nih ujung ini. Oh iya ya, ya ya. Sampai ujung miosin yang lain. Oh iya ya. Ini pita A. Jadi satu ujung pangkal dari miosin sampai ujung miosinnya mencakup pita A. Kemudian yang kedua ada istilahnya zona H. Ini banyak banget istilahnya. Zona H itu adalah zona yang dimana hanya ada miosin tanpa aktin. Jadi bagian tengah ini, sorry tengah-tengah ini kamu lihat tengah ini tengah ini. Oh iya. Ini kan hanya ada aktin di sini yang tebal nih, tapi tidak ada miosin. Ini namanya zona H. Iya. Zona H. Nanti ada apa slide selanjutnya lah saya tulisin apa istilah-istilah itu ya. Pita A zona H ya. Zona H itu artinya zona yang apa? Yang ada aktinnya ada tebalnya tapi ada tipisnya. Yang bagian tengah di mana Ada aktinnya. di sana ada enggak yang ada garis M-nya juga gitu. Yang ada garis M-nya juga gitu kan. Ya. Istilah terakhir, ini yang terakhir, pita I.
Ada lagi pita I ya, IBAN kalau di sini istilah di soal. Pita I itu adalah gabungan dari pita ini. Pita. Jadi ini pita I ini melibatkan dua sarkomer sudah, ya. Jadi pita I itu mencakup bagian yang tidak ada garis tebalnya, tidak ada miosinnya. Maka di sini dia mencakup garis Z kan, garis Z. Kemudian ada pita tipis tanpa pita tebal, gitu kan. Jadi dia istilahnya apa ya? Pita ini garis Z yang ya, sempit. ya garis Z berada di antara dua filamen tebal. Intinya I itu tipis yang tidak ada filamen tebalnya. Maka maksud dari gambaran ini bahwasanya apa? Sarkomer itu ada mencakup ada terang, ada gelap gitu. Jadi kalau kamu lihat di atas dulu, coba lihat yang gambar ini. Gambar ini. Jadi yang ini sampai sini, ini kan kelihatan gelap. Iya. Kelihatan gelap. Kok bisa gelap? Karena dia adalah gabungan antara filamen tebal dan filamen tipis. Ada gelapnya, ada tebalnya, ada tipisnya di situ. Itu kan namanya tadi pita A ini. Ini A ini. Ini pita A. Gabungan, jadi di situ ada tebal, ada tipis juga, gitu kan. Kemudian yang ini pita I. Iya, iya. Pita I yang terang. Terang betul. A itu tebal, I itu jadi ngulang-ngulang AI, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. AI gitu. Ya. Jadi A itu adalah daerah yang gelap, I itu daerah yang terang. Di zona gelap, masalahnya di zona gelap, jadi A itu kan zona gelap, bayangin di zona gelap ya. Di zona gelap ada zona yang sedikit remang-remang, remang-remang kayak apa ya? Ada zona yang agak-agak warna kuning kalau di sini kamu lihat nih, yang daerah ini. Oh, yang itu ya, H, zona H. Zona H. Kok bisa dia agak lebih kurang gelap dibandingkan zona yang lain? Karena di zona H itu hanya ada tebal tanpa tipis. Jadi dia nggak sedabel yang lain, gitu kan? Iya, iya. Zona H ini zona H. Jadinya ini H nih. Sebenarnya ada tuh H itu apa ya untuk memudahkan, tapi nanti belakangan itu. Terakhir di zona H itu ada garis, 3 garis di sini kalau dia lihat di sini. Ini ada garis. Nah, inilah namanya tadi garis M middle. Middle, iya. Mirip dengan batik, kadang ada pola lurik, macam-macam pola lurik, gelap terang, gelap terang, gelap terang. Ternyata di zona gelapnya ada garis-garis lagi, di zona terangnya ada garis-garis lagi. Maka sama, di zona gelapnya ada garis, itu namanya garis H. Garis apa? Garis M. Ya. M middle. Ya, begitu juga di zona terangnya yang I tadi, ini juga ada garis. Ini garis Z. Betul, garis Z, zigzag. Nah, gitu. Maka sarkomer itu apa sih? Nah, sarkomer itu artinya apa? Kalau dari sisi wilayah atau daerah, sarkomer itu kan kalau secara bahasa, kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi otot secara umum itu adalah unit struktural sarkomer ya. Jadi tentang bahasanya sarkomer itu apa sih? Unit struktural dan struktural dan fungsional terkecil. Fungsional terkecil dari otot atau yang menggerakkan sistem otot atau yang berkontraksi ya. Dari sistem otot.
Bagian inilah kita akan cerita bagaimana dia menghasilkan gerakan. Ini dari sisi definisi secara fungsional ya, secara fungsi. Kalau dari sisi apa namanya? Daerah, maka sarkomer itu adalah gabungan ada antara pita A atau zona A, pita A yang gelap tadi ditambah ini kan sarkomer ini kan di atas ini. Gabungan antara gelap A ini kan. Ya. Masalahnya ini kan pita I-nya cuma setengah yang jadi sarkomer di sini. Setengahnya kan? Setengah di sebelah sini, setengah juga di sebelah sana. Itu setengah pita I sebelah kiri, setengah pita I sebelah kanan. Nah, oleh pita I sama dengan sarkomer sama dengan pita A plus setengah Pita I kanan. setengah dari 2 pita I. Paham maksudnya setengah dari 2 pita I, ujungnya satu juga, cuman nggak boleh dibilang satu karena masing-masing setengah kiri, setengah kanan kan. Oh ya, iya. Pita kiri, setengah pita kanan. Itulah sarkomer. Gabungan pita A plus setengah pita kiri, setengah pita kanan. Nah, itu dari cara struktural ya. Nah, ini tadi istilah-istilah aja ya. Ada nanti saya mungkin sempatkan untuk sharing apa namanya. Selain kamu agak bisa bahasa Inggris apa? Bisa baca apa agak kesulitan bahasa Inggris? Sedikit-sedikit lah. Lumayan. Sedikit-sedikit. Jadi usahakan bisa minimal bisa baca bahasa Inggris ya. Jadi ya ini aja istilah-istilahnya tadi, ada pita A, zona H, garis M ya, pita I dan zona Z. Macam-macamnya. Nah, itu istilah sarkomer. Nah, sarkomer artinya penyusunnya banyak tuh. Ya, penyusunnya banyak, minimal ada istilah aktin, miosin tadi. Nah, lebih detail aktin dan miosin. Apa namanya? Serabut tipis dan serabut tebal, kayak gimana sih bentuknya? Gitu kan? Yang kemudian membentuk zona gelap dan zona terang tadi. Nah, jadi yang tebal, jadi agak-agak detail ini. Gimana menjelaskannya biar mudah ya. Bagian ini tadi udah agak-agak bisa ya, bisa dipahami tadi konsep. Saya kira memang nggak mungkin kita langsung semuanya langsung hafal tadi atau langsung dipahami ya, nanti dibaca-baca lagi. Sebelum kita ke detail bagaimana istilah otot itu memendek dan kembali memanjang, karena bagian ini harus dipahami, maka kita harus jelasin aktin dan miosin itu penyusunnya apa, kayak apa tuh aktin dan miosin, kenapa bisa tebal, kenapa bisa tipis. Pertama kita mulai dengan yang tipis dulu ya, aktin, tin, itu artinya tipis tadi. Ini ngerekam juga, boleh juga. Saya hapusin dulu ini biar paham ya. Jadi pertama kita mulai dengan konsep aktin tuh, yang tipis. Jadi aktin itu ternyata tersusun atas 3 macam protein. Jadi agak-agak kompleks ya. Ini garisnya kurang tepat. Aktin, troponin, tropomiosin sama aktin. 3 macam penyusunnya. Jadi bayangin aktin itu kayak benang panjang. Benangnya nggak kayak benang baju atau benang yang lain. Lebih ke arah benangnya itu tersusun atas biji-biji tasbih gitu. Bayang ada mungkin pernah punya alat
kan buat zikir itu ya, tasbih itu bulat ya. Jadi sebenarnya dia tersusun atas biji-biji tasbih yang banyak ya, kemudian membentuk kayak benang. Kalau kita kan bisa jadiin kalung gitu. Jadi yang bawah ini filamen tipis nih. Coba lihat gambar bawah yang warna ungu. Satu biji tasbih ini satu aktin namanya nih. Satu buletan, satu aktin. Ternyata ini ada banyak aktin-aktin. Ya, ada benang mungkin yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Membentuklah dia apa namanya? Benang aktin tadi atau serabut aktin. Maka unit komponen pertama dari aktin itu tadi protein aktin yang bulat ini. Ya. Maka di sini aktin berperan sebagai protein struktural yang menjadi penyusun tadi benangnya atau filamen aktinnya. Kemudian yang bagian kedua, ini ada warna biru nih kalau digambar nih. Panjang juga tapi dia tipis. Ini yang kayak benang nih. Apa namanya? Tropomiosin. Yang benang panjang nih. Tropomiosin ini tropomiosin. Ya. Komponen kedua, apa gunanya sih tropomiosin? Jadi tropomiosin itu bayangin si aktin tadi yang biji-biji tasbih tadi yang bulat-bulat itu punya daerah ya, punya tempat. Jadi bulat gini. Ini ada tempat di sini, ada tempat khusus namanya sisi aktif aktin gitu. Jadi ada sisi aktif ya, sisi aktif dari aktin. Ini satu aktin ini. Jadi dia punya sisi aktif gitu. Jadi kurang lebih gini gambarannya. Ketika otot kita berkontraksi, ada buletan gitu ya. Ketika otot kita berkontraksi, nanti ada sesuatu yang harus melekat di aktin. Gitu. Tangan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Jadi bayangin satu buletan ini, ketika tangan kita pengen bergerak, ada sesuatu yang harus nempel di buletan itu. Ketika dia bisa nempel, dia akan mendorong buletan ini untuk bergerak atau menariknya. Jadi daerah itu tadi namanya sisi aktif aktin tadi ya. Ketika dia ditempelin oleh sesuatu itu nanti protein troponin namanya atau protein lain di situ ya, miosin nanti ditempelinlah sisi aktifnya itu. Dia bisa ditempelin. Ketika dia ditempelin, akhirnya dia bisa didorong. Ketika dia didorong, otot kita bergerak. Bisa dibayangin ya? Bisa. Maka daerah ini adalah tempat melekatnya tadi itu, sisi aktif aktinnya tadi melekat gitu. Masalahnya ketika otot kita dalam keadaan tidak bergerak, sisi aktifnya ini harus ditutup biar tidak selalu bergerak gitu kan. Jadi kalau dia terbuka nanti gerak terus kita. Maka harus nanti kita gerak terus ceritanya tuh, kontraksi nanti. Maka harus ada yang meregulasinya agar kita nggak gerak terus. Maka itu harus ditutup bagian itu. Siapa yang menutup? Itulah fungsinya tropomiosin tadi, yang kedua. Jadi benang biru ini yang panjang ini nutupin lubang-lubangnya. Nutupin sisi aktif dari aktin tadi. Maka saya tulis di sini, menutupi sisi aktif dari aktin. Fungsinya tropomiosin gitu kan. Yang biru, benang biru panjang. Nah, itu komponen kedua dari aktin. Terakhir komponen ketiga, ada 3 istilah. Namanya mirip-mirip ya. Jadi tugas kita agak berat main biologi karena namanya mirip disuruh hafalin lagi ya. Yang ketiga adalah troponin. Tropomiosin, troponin mirip-mirip namanya. Tapi kalau kita paham itu gampang menghafalnya. Nanti saya ajarin caranya. Troponin yang kuning ini kalau digambar nih. Ini troponin, warnanya kuning. Gitu. Jadi troponin itulah yang berperan mengatur kapan
apa tadi namanya tuh, kapan jadi troponin itu adalah bagian yang mengatur kapan tempat tadi dibuka atau ditutup. Kan tadi posisinya harus tertutup, gitu kan? Jadi troponin inilah yang berperan untuk membuka tropomiosin atau istilahnya dia yang berperan untuk menggerakkan tropomiosin sehingga tadi lubangnya itu bisa terbuka sehingga otot kita bisa bergerak. Kurang lebih gitu. Maka caranya gimana? Nanti belajarnya agak panjang di situ. Kurang lebih gambarannya adalah ketika otak kita memberikan perintah ke otot untuk bergerak gitu ya. Bayangin saya perintahkan tangan saya bergerak. Maka nanti rangsangan datang dari otak saya ke tangan saya nih. Tangan saya. Ketika datang rangsangan itu ada istilah tadi ada istilah apa? Tereksitasi tadi ya. Eksitabilitas gitu kan. Maka nanti rangsangannya kurang lebih itu menyebabkan ada ion kalsium dilepasin Ca2+. Jadi tanpa kalsium kita nggak mungkin gerak. Itu salah satu fungsi kalsium selain menyusun tulang kita, dia berperan dalam pergerakan. Tanpa kalsium nggak mungkin. Ya. Maka ion Ca2+ di situ nanti menempel di troponin sini. Gitu ya. Ketika dia nempel di troponin, troponin akhirnya menggerakkan pita tropomiosin yang biru itu sehingga dia bergeser. Gitu kan? Ketika bergeser lubangnya terbuka. Lubangnya terbuka. Ketika dia terbuka, dia bisa didorong atau ditarik ke tempat lain. Kayak gitu. Maka di sini ya kita tulis troponin itu fungsinya apa? Merubah posisi tropomiosin. Sehingga nanti dia bisa menghilangkan penutupan pada sisi aktif aktinnya tadi. Kapan itu dia bisa merubah posisinya? Kalau ada ion kalsium. Hanya ada kalau ada ion kalsium. Kapan ada ion kalsium? Kalau kita perintah dari otak kita. Kalau kita perintah tangan kita bergerak, itu ion kalsium akan dilepaskan di otot. Detail-detailnya tapi belakangan nanti. Karena itu agak-agak detail. Iya. Ya, diterima penjelasannya. Jadi, iya, ngerti. Udah kita, aktin artinya ada 3 bagian. Yang utama adalah biji tasbihnya tadi. Itulah aktinnya. Filamen aktinnya itulah filamen aktinnya. Ya, biji tasbihnya itulah filamen aktinnya, yang namanya filamen. Satu buletan itu namanya aktin, kumpulan dari banyak aktin membentuk tasbih tadi itu namanya filamen aktin, ya. Filamen benang aktin lah kurang lebih. Maka ada 3 bagian dari aktin, ada filamen aktin yang bagian yang pentingnya, filamen aktin. Adapun 2 bagian lain, troponin dan tropomiosin itu hanya untuk mengatur kapan aktin itu bergerak. Kapan dia bergerak ke tempat lain. Ya. Kapan dia bergerak. Jadi troponin dan tropomiosin lebih ke arah regulator, pengatur. Iya. Untuk membuka dan menutupnya tadi sisi aktifnya si aktin. Ya. Terakhir protein miofibril yang kedua, miosin yang tebal. Yang tengah tadi itu. Ya. Jadi kalau ingat-ingat tadi ini miosinnya ada garis tebal di tengahnya ini, garis M tadi di sini. Ya. Ini yang miosinnya tebal nih. Jadi miosin sendiri itu tersusun atas apa namanya? Benang-benang juga, benang-benang tipis tapi kemudian karena menyatu benang-benangnya mirip dengan lidi ketika dia di apa? Lidi itu diikatkan menjadi satu, akhirnya jadi besar gitu kan. Maka sama ini sebenarnya miosin ini kumpulan dari banyak benang-benang tipis sehingga dia kelihatan tebal. Maka di sini miosin sendiri ini ada benang-benangnya ya. Kemudian nanti membentuk benang yang lebih tebal ya. Kayak jadi sapu lah kurang lebih. Itu kalau di apa namanya di slide ini dia bagi menjadi 3 bagian tuh miosinnya. Ada tails ekornya. Intinya yang bagian inilah dianggap ekor nih. Saya hapus dulu ya. Ini pokoknya bagian ini dianggap
ekor nih semua nih, bagian tengah ini. Ya, kemudian ini ekornya, ya. Kemudian ada leher, ini semacam leher, dianggap leher, dia sebut istilahnya leher. Kemudian ada kepalanya. Nah, kepalanya inilah yang nempel tadi di buletan tadi itu. Oh iya ya. Dia akan nempel di buletan tadi. Jadi buletan tadi ini, ya, ada sisi aktifnya. Kepalanya ini harus nempel di buletan itu, sehingga dia bisa dorong dia ke arah dalam atau ke arah luar misalnya. Ke arah sana gitu. Jadi kepala dari protein siapa tadi ini, miosin, itu berperan untuk menggerakkan aktin ya, menggerakkan aktin yang tipis tadi. Jadi kurang lebih itu tentang aktin dan miosin. Miosin yang paling penting adalah kepalanya aja, tidak cerita. Ya, melekat pada sisi aktif dari aktin gitu, sehingga dia bisa mendorong filamennya tadi, mendorong filamen aktin. Nah, terakhir ya, ini bagian pentingnya, bagaimana sarkomer itu dengan konsep aktin miosin ya, zona H, kemudian pita A, pita I itu kemudian menghasilkan gerakan. Ini yang tadi ya. Yang apa tadi? Gambarannya aja ini sarkomer kayak gimana. Sekarang kita pengen bagian terakhirnya bagaimana itu otot kita kontraksi dan relaksasi. Sarkomernya ngapain tuh maksudnya? Ya. Sarkomernya ngapain? Jadi pertama, ketika sarkomer itu istirahat, artinya belum bekerja nih, kita posisinya diam gitu, nggak apa-ngapain. Maka sarkomer istilahnya istirahat atau relaksasi di sini. Sarkomer relaksasi di sini. Ya. Jadi kamu lihat ini batasannya sarkomer antara apa ini? Garis Z yang satu dengan garis Z yang lain. Ini satu sarkomer ya. Ini tadi garis Z, ini garis Z juga nih, zigzag. Ini satu sarkomer. Maka kalau kamu lihat, ketika otot berkontraksi, ini yang bawah, ini relaksasi, yang bawah ini kontraksi nih. Ini kontraksi, ini tadi relaksasi yang atas nih. Ya. Ketika otot berkontraksi, maka nanti apa tuh? Pita, siapa tadi? Protein tipis apa tadi yang tipis itu? Aktin. Tin ya. Yang tipis itu ditarik ke tengah. Kemana? Ke garis tengah tadi M middle. Yang tengah ini. Jadi dia ditarik mendekati garis M. Efeknya apa? Ini kan dia jadi deketan nih. Kamu lihat. Dia jadi deketan. Tadinya kan jaraknya jauh nih. Ya. Masing-masing ditarik mendekati garis tengah, middle gitu. Mendekati garis middle. Ya. Efeknya apa? Ketika dia saling mendekat, maka nanti ada dua tempat yang menyempit. Apa itu? Pertama adalah zona apa tadi? Zona H gitu kan. Kalau di sini kan zona H adalah zona yang hanya berupa garis tebal kan kalau di sini. Atau yang tidak ada filamen tipisnya kurang lebih. Zona H adalah zona yang tidak punya filamen tipis. Ketika otot memendek, kontraksi itu identik dengan memendek, maka nanti itu masing-masing ditarik ke arah dalam gini. Ditarik ke arah dalam menuju ke bagian tengah ya. Sehingga nanti zona H-nya itu menyempit. Ini dia bilang narrow ya. Zona H narrow, menyempit ketika kontraksi. Otot memendek gitu. Selain yang zona H disebutkan juga apa di sini pita I ya. Pita I juga ikut memendek. Betul ya? Iya.
Kenapa bisa pita I memendek? Karena apa tuh? Yang ini kan ketarik semua nih ya. Jadi ketarik semua tuh. Yang ini kan awalnya apa? Agak luas gitu kan? Agak luas. Karena dia ketarik ke dalam, dia jadi menyempit. Jadinya kayak gini lah kurang lebih. Ketarik ke dalam. Nanti pakai video nanti sambil di apa namanya? Mungkin minggu depan ya di pertemuan selanjutnya biar kamu lebih paham kita pakai video nih gambarannya kayak gimana tuh. Kok bisa apa? Gambaran menyempit dan meluas. Intinya ketika sarkomer itu berkontraksi dua zona atau dua daerah itu menyempit yaitu zona H yang di tengah dan pita I-nya. Saja. Sementara zona lain ya, kalau di sini yang sebelah B ini yang pita A itu tetap. Dia bilang di sini yang pita A itu tidak berubah, change ya, selama kontraksi. Jadi pita A itu adalah pita yang ada garis tebalnya. Garis tebal kan nggak bergerak, maka wajar kalau dia tidak berubah luasnya, tidak menyempit. Karena yang bergerak adalah yang tipis yang tadi, dia masing-masing bergerak menuju ke garis Z atau ke garis M ya, garis M middle tengah, sehingga dia masing-masing jadi sempit. Kecuali yang garis yang tengah apa tadi pita A-nya gitu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Maka itulah kenapa kita tadi jelasin apa istilah garis apa konsep-konsep pita A, pita H ya, kemudian zona H ya, kemudian pita A, garis Z ya. Itu karena berkaitan dengan konsep tadi ketika dia berkontraksi maka ada beberapa zona yang menyempit, ada zona yang tetap. Satu-satunya yang tetap itu yang ada tebalnya, yang tebalnya itu garis A ya, pita A. Sementara yang I dan H itu dia harus menyempit. Ketika otot kembali relaksasi, maka dia akan kembali ke posisi semula. Gitu kan? Kembali ke posisi semula dia di luas lagi. Nah, terakhir kok bisa menyempit? Kok bisa bergerak ke arah dalam tadi? Kok bisa dia bergerak ke arah pita Z-nya? Garis M-nya. Kenapa ini harus bergerak ke dalam gitu? Jadi ceritanya dimulai dengan ini ada sedikit bahasa Inggris tapi saya ringkas-ringkas saja. Pertama adalah ini ada neuron motorik asalnya dari otak kita, ya ini ujung saraf namanya yang warna kuning. Nanti belajarnya di sistem saraf agak lebih detail ya. Dia langsung langsung bersentuhan atau berhubungan dengan otot. Ini langsung otot kita nih. Ini batasan serabut otot nih. Ini sel otot lah ya kesannya ini. Maka nanti ketika kita pengen suruh otot kita bergerak, maka nanti ujung saraf itu ya akan melepaskan suatu senyawa namanya asetilkolin. Jadi belum belajar itu ya. Ini ada ACH, ini dari kata asetilkolin. Itu nama senyawa, nama zat kimia yang hanya dilepaskan oleh sistem saraf ya. Asetilkolin. Temennya dopamin, oke pernah dengar istilah dopamin yang bikin orang fly apa sih? Dopamin, ada istilah apa tuh ya? Ada namanya epinefrin, adrenalin, teman-temannya semua nih, asetilkolin ya. Itu dihasilkan oleh sistem saraf untuk menyuruh bagian tubuh lain untuk bekerja lah kurang lebih. Ya. Maka nanti yang utama kalau untuk menyuruh otot, jadi asetilkolin itu kayak surat gitu ya. Asetilkolin itu kayak surat. Jadi ada raja pengen nyuruh bawahannya, pengen nyuruh gubernurnya untuk misalnya melakukan suatu tindakan. Maka dia kirim surat biasanya tuh. Nah, asetilkolin ini suratnya. Ya, dia alat komunikasinya gitu. Maka nanti dia lepaskan asetilkolinnya. Suratnya akhirnya sampai ke otot gitu. Sampai ke otot, sampai suratnya dibaca gitu. Bacanya gimana? Nanti ketika sampai di otot, ini ada senyawa ya sebenarnya, ada kimia-kimianya, tapi saya nggak jelasin detail dulu, yang penting tahu gambaran besarnya. Intinya adalah setelah kemudian asetilkolin surat tadi diterima, maka dia memberikan tindakan. Tindakan apa? Yaitu nanti
otot itu akan memerintahkan, ini ada informasi di sini, ada tadi ciri dari otot adalah konduktivitas, kemampuan untuk mengantarkan rangsangan gitu. Jadi surat itu kemudian dikasih tindakan berupa apa? Dia nanti akan menyuruh suatu organel. Ini organel nih. Ya, kamu belajar organel di sel, di sana ada namanya organel retikulum endoplasma halus. Ya, RE halus. Kalau di sini RE halusnya disebut RE sarkoplasma, retikulum endoplasma sarkoplasma. Khusus pada sel otot disebut RE sarkoplasma, bukan RE halus. Kalau pada sel secara umum RE halus itu fungsinya adalah menghasilkan lipid, kemudian dia detoks racun. RE sarkoplasma fungsinya sederhana, dia menyimpan Ca2+, nyimpan kalsium. Yang tadi kita cerita istilah kalsium gitu. Maka ketika ada perintah dari otak, RE sarkoplasma akan melepaskan kalsium. Ya, lepaslah kalsium dari RE sarkoplasma. Ya, ini Ca2+, sorry. Ca2+. Lepas dari RE sarkoplasma, dia menuju ke organel lain. Ya. Dia bukan ke mitokondria, bukan ke nukleus, bukan ke organel lain, tapi ke organel yang paling melimpah tadi, namanya benang aktin dan miosin. Ya. Terutama ke filamen yang tipis, ke filamen aktin. Gitu. Yang tadi ada troponin dan tropomiosinnya. Troponin sama troponin. Intinya kurang lebih gitu. Ca2+ akhirnya menempel di troponin gitu. Ya, nempel di troponin, tempat yang tadi itu, protein itu. Akhirnya ketika troponin ditempelin kalsium, troponin akan menggerakkan tropomiosin, pitanya tadi, sehingga tropomiosin bergerak, akhirnya lubangnya terbuka. Lubangnya terbuka. Jadi gambarannya, ketika lubangnya terbuka, ini sebelah ini, lubangnya terbuka tuh ya. Efeknya adalah ini tadi yang tipis apa tadi namanya? Enggak apa-apa kita ulang-ulang biar lebih tipis apa tadi? Tipis. Aktin. Aktin, betul. Ingat-ingat tin, tipis aktin. Ya, ini aktin. Yang bawah yang tebal miosin. Nah, miosin inilah yang punya kepala tadi nih. Ini ada kepala nih. Ini ada kepala. Maka nanti ketika lubang atau sisi aktif dari aktin terbuka dengan adanya kalsium, akhirnya kepala dari miosin itu bisa nempel di lubang itu tadi. Gitu ya. Akhirnya dengan menggunakan energi, itulah gunanya ATP tuh. Kita makan, ya kita makan, nanti belajar di konsep kelas 3 dari istilah metabolisme, kita makan kemudian kita menghasilkan energi berupa ATP. ATP di sini dipakai untuk energi oleh kepala dari miosin ini, ya, untuk kemudian mendorong atau mungkin menarik istilahnya. Ya. Jadi dia udah ambil posisi ini, miring kayak gini. Akhirnya dia dorong atau dia tarik protein miosin ini menuju ke bagian tengah garis M tadi. Jadi masing-masing semuanya narik dia ke garis tengah gitu. Garis M. Syaratnya apa? 2. Ada kalsium, ada ATP. 2 itu. Tanpa ada perintah dari otak, tidak mungkin otot kita bergerak. Tanpa adanya ATP, energi kita nggak mungkin juga. Tanpa kita makan energi, ya juga tidak mungkin bergerak. Makanya 2 itu syaratnya. Harus ada kalsium, dan kalsium itu hanya mungkin dilepaskan kalau ada perintah dari otak kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, ya. Dan harus ada ATP, itu gunanya kita makan. Akhirnya di sini siklusnya berulang, ya. Dia akhirnya setelah dia dorong, dia lepas ini. Ini lepas ini antara kepalanya tadi udah, karena dia udah gerain, udah selesai ceritanya dia lepasin gitu. Dia nunggu lagi kapan kalsium ada. Diulang lagi. Kalau ada kalsium lagi, maka diulang lagi prosesnya, ulang-ulang gitu aja. Ada kalsium, troponin menggeser tropomiosin, kemudian sisi aktif terbuka, nempel, dorong.
habis dia dorong copot atau lepas gitu kan. Kemudian ada kalsium, apa tuh? Ada kalsium, nempel troponin menggeser tropomiosin, kemudian kepalanya nempel lagi, ada ATP didorong. Gitu aja berulang-berulang, akhirnya otot itu berkontraksi, memendek, akhirnya nanti kita menghasilkan gerakan. Kurang lebih gitu ya. Maka nanti gambarannya adalah ini semuanya dia ke arah tengah nih. Ini tanda panahnya. Dia semuanya ke arah garis M ini. Agar otot itu jadi pendek. Ini semuanya jadi pendek gitu. Maksudnya dia ke arah tengah gitu. Sehingga nanti kita menghasilkan gerakan, kalau di sini dia gambarin kita menggerakkan otot tuh sehingga nanti dia membengkok, di sini tadi istilahnya fleksi ya. Dia membengkokkan tangan, maka dia hasil kerja dari konsep tadi sarkomer, apa namanya, pita-pitanya saling apa namanya, pita-pitanya itu saling berdekatan, terutama yang tipis, sehingga ada beberapa zona yang menyempit, sementara zona yang lain tetap. Ini cuman gambaran aja tadi ya apa yang saya omongin ya. Nanti bisa dibaca sendiri yang ada tadi impuls saraf datang tuh, ada datang apa namanya, surat tadi. Suratnya namanya asetilkolin gitu. Menyebabkan Re melepaskan Ca2+. Ca2+ nempel di troponin ya, menyebabkan tropomiosinnya tadi tergulung sehingga terbukalah sisi pengikatannya tadi miosin. Sehingga nanti kepalanya itu dengan adanya ATP ya, dia bisa melekat ke filamen aktin, akhirnya dia tarik atau dia dorong menuju garis M. Efeknya adalah otot memendek di sini, pita I dan H menyempit sehingga hasilnya gerakan. Kebalikannya relaksasi ya. Relaksasi nanti mungkin bisa dibaca sendiri di situ. Intinya kebalikannya, cuman dia lebih kompleks, tapi saya kira pelajaran di sekolah nggak sedetail itu ya. Ada suatu enzim namanya asetilkolin esterase, fungsinya adalah merobek-robek tadi pesannya. Jadi setelah pesan rajanya itu udah kepake, nggak boleh dipakai 2 kali, maka harus ada enzim yang robek-robek itu biar nggak terus-menerus dikerjakan tadi perintah raja tuh ya. Maka dirobek-robek suratnya, ada enzim yang merubah-robek namanya asetilkolin esterase. Di sini dia mendegradasi asetilkolin surat tadi, sehingga setelah dirobek-robek prosesnya dibalik tuh. Yang tadi kalsium dilepasin, disekresikan, sekarang diserap. Dikembalikan ke tempat semula itu RE sarkoplasma ya. Sehingga tadi tropomiosin yang membuka itu kembali menutup lubangnya ya. Sehingga nanti ketika lubang tertutup aktinnya kembali bergeser ke posisi semula dan otot itu yang tadinya memendek kembali panjang atau istilahnya relaksasi. Pita A dan zona apa tadi? Zona H ya, kembali meluas ke posisi semula. Kurang lebih gitu deh anunya. Bagaimana otot itu sekompleks itu tadi dia menghasilkan gerakan gitu. Terakhir ya sebelum kita tutup materinya masih ada 2 sampai 5 menit, kita bahas ringkas soal-soal yang biasanya kita ini. Ya, rata-rata soal UTBK sama soal ujian mandiri ya. Monggo Mas. Misalnya ini coba ya. Ada protein tadi miofibril yang berfungsi mengikat ion kalsium dalam mekanisme kontraksi otot rangka. Mengikat ini cuman apa tadi ya? Udah sekilas tadi kita pelajari ya, mungkin bisa nempel tadi istilahnya apa enggak ya? Mengikat ion kalsium. Apa tadi? Yang bulat-bulat warna tadi ya, istilahnya apa? Mengikat kalsium. Jadi kalau kamu ingat-ingat tadi ada kurang lebih apa? Coba nih, mana tuh gambar ini? Gambar yang bawah nih. Yang mengikat kalsium yang mana? Troponin, tropomiasin, atau aktin? Troponin. Ya betul. Kan nempel di sini tadi. Kalsium. Iya. Betul. Ini istilah aja nih. Kemudian jadi
Hal yang berperan dalam kontraksi sel otot. Kan cuma dua macam. Tebal dan tipis. Apa tadi? Yang tipis namanya Aktin. aktin, yang tebal namanya miosin. Miosin. Ini sitoskeleton tidak berperan dalam pergerakan ya. Ini juga tubulin itu cuman unit terkecil dari mikrotubulus. Jadi jawabannya di sini udah 4. Sama sih. Yang berperan untuk kontraksi otot. Coba istilah-istilah tadi. Asetilkolin apa tadi? Asetil Sama asetilkolin. tadi itu yang surat dari raja tadi itu ya. Yang dari otak kita itu memerintahkan otot, dia pakai surat. Otot itu apa? Otak kita itu raja gitu. Dia perintahin otot. Maka dia pakai surat untuk nyampein pesannya. Suratnya siapa? Apa tadi namanya? Asetilkolin. Asetilkolin. Maka pasti dipakai. Aktomiosin itu gabungan dari kata aktin dan miosin maksudnya. Ya. Butuh ATP enggak? Butuh. Enggak ya? Betul. Butuh. Ini AMP enggak ada. Adanya ATP dan mungkin ADP bisa. Tapi AMP enggak ya. Maka jawabannya alfa. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Ini agak-agak kompleks, besok aja mungkin ya. Ya udah, untuk hari ini salah gitu aja ya. Iya. Ya, Makasih, Kak. kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.